Gubernur Bali kan mendorong sektor usaha lain selain pariwisata, karena Bali kan pariwisata gitu. Nah sebenarnya ini kesempatan bagus. Kebetulan kan permintaan pasar kan sangat tinggi untuk koral dan ikan hias dari Indonesia, gitu. Nah, makanya kita coba untuk kembangkan di situ bisnis koral ini, gitu. Setiap 4 tahun sekali itu ada event exhibition di Jerman, namanya Interzoo. Nah itu pelaku usaha semua datang ke sana. Nah, kita melihat pasar di situ. Saya lahir dari keluarga tentara malah. Saya tentara. Ya, saya mengawali bisnis ini awalnya saya pegawai dulu. Saya kebetulan megang perusahaan di Jakarta. Di Jakarta, 25 tahun saya pegang perusahaan. Sama ikan hias sama koral juga gitu. Karena dulu kan belum budidaya, masih koral alam sama ikan hiasnya. Gitu. Nah, setelah saya mulai ini budidaya kan 2004, 2002, 2003, 2004 itu baru mulai saya hijrah ke Bali, saya mulai budidaya. Jadi gini, waktu saya di Jakarta pun saya hampir bolak-balik ke Bali terus ya. Bali itu punya potensi yang sangat luar biasa karena kan di daerah timur. Penerbangan bandara yang direferensikan pemerintah untuk ekspor koral itu hanya 2, Soekarno-Hatta dan Bali. Nah, sedang di Bali itu kan sumbernya semuanya dekat karena dari timur. Bagus kalau di Jakarta kan kejauhan dari timur kan. Nah, kita ngandelin barang dari barat, Lampung, dari Banten, kurang beda jauh dengan barang-barang dari timur. Nah, semakin ke timur tuh semakin bagus. Gitu. Nah, makanya saya punya ide, saya bikin di Bali. Saya pertama kali bikin di Kutuh malah. Sebelum ada Pandawa tuh saya di sana. Iya, sama Pak Mesir itu. Iya. Dan kedua lautnya juga cocok. Nggak di sini pun kita harus coba dulu cocoknya di mana gitu. Di Pandawa kah, atau di sini, atau di Buleleng, di Toga, di Patas, atau di Nusa Lembongan, atau di Nusa Penida. Cuma beda 10 meter aja udah beda kok. Betul, beda 10 meter aja sudah beda. Bener. Ya, kita coba, kan nggak mati kan itu kan, tetap hidup, cuma warnanya kurang bagus, pertumbuhannya kurang bagus. Oh kurang, ternyata kita ambil, kita coba taruh tempat lain. Lama-lama kan ketemu akhirnya. Oh berarti untuk jenis ini cocoknya di sini, untuk jenis Eupilia cocoknya di sini. Gitu. Jadi gini, memang ini adalah potensi yang kita tahu bahwa laut Indonesia itu kan luar biasa, ya kan, paling luar biasa dibanding di tempat-tempat lain. Nah, kebetulan kan permintaan pasar kan sangat tinggi untuk koral dan ikan hias dari Indonesia, gitu. Nah, makanya kita coba untuk kembangkan di situ bisnis koral ini, gitu loh. Dulu awalnya kita masih bisnis koral itu masih yang alam, bukan budidaya bukan. Terus akhirnya kita mulai tahun 2019 kita mulai ini budidaya. Setiap 4 tahun sekali itu ada event exhibition di Jerman, namanya Interzoo. Nah itu pelaku usaha semua datang ke sana. Nah, kita melihat pasar di situ. Kan sekarang yang kita jalankan ini kan budidaya. Yang kita ekspor itu adalah budidaya, karang budidaya. Kita di sini bisnis yang berkelanjutan ya, kita sustainable ya. Jadi kita ada aturannya kita. Ada aturannya. Kalau kita untuk memenuhi itu otomatis kita harus produksinya kita juga dibesarin. Gitu, produksi penanaman kita. Gitu. Kita kan harus nanam. Nah, setelah kita nanam nanti diaudit sama LIPI, baru dapat rekomendasi dari LIPI. Gitu, dapat kuota BMP. Sekarang istilahnya BMP. Ya, batas maksimal pemanfaatan koral itu. Setiap tahun kita dapat kuota itu, BMP itu. Gitu. Nah, untuk memenuhi itu ya produksi kita otomatis harus kita ini. Ini semua ada aturannya kan. Semua ada aturannya. Ketika kita mau menanam itu kita cari induk kan, induknya. Itu pun kita harus ada rekomendasi dari LIPI.
Nah setelah kita tanam nanti itu nanti yang kita dapat BMP, dapat kuota. Itu ada kewajiban kita. Ada kewajiban mengembalikan ke alam, restocking itu 10%. Gitu. Nah, makanya kemarin dari seluruh pengusaha koral ini dia punya kewajiban untuk mengembalikan ke alam 10%. Gitu. Ya, di situ otomatis khususnya di Bali, laut yang tadinya kosong kan jadi terisi gitu. Contoh di Nusa Lembongan. Nusa Lembongan itu tadinya lautnya kosong. Itu bekas rumput laut. Nah, sekarang dikasih ini, akhirnya sekarang kan jadi koral, jadi bagus. Kalau di sini agak dalam, di sini dalam, di sini lumpur, jadi nggak, ya kosong, nggak ada karang. Nah, ya sekarang kita kasih ini, kita kasih taruh meja, kita tanam koral, akhirnya kan banyak koral. Sekarang banyak ikan juga, gitu. Yang pasti harapan saya selaku pengusaha ya, pelaku usaha itu dukungan dari pemerintah terkait ini semua. Ya mengenai regulasi kita udah jalankan, ya kan. Bisnis ini juga bisnis berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan kan seperti itu. Dan yang paling penting juga memberdayakan masyarakat cukup banyak. Nah ini kayaknya kurang disorot sama pemerintah di sini. Makanya kan ya kan mungkin apa ya maksudnya kurang greget pemerintah itu dalam mendorong masalah ini. Ya kemarin saya rapat di TKP, Pak Wayan Koster juga kan bolak-balik ngomong katanya Gubernur Bali kan mendorong sektor usaha lain selain pariwisata karena Bali kan pariwisata gitu. Nah sebenarnya ini kesempatan bagus. Ini sebenarnya kesempatan bagus sekali karena banyak kok. Gitu, anggota saya aja 15 perusahaan. Itu semua hampir 5.000 tenaga kerjanya dari seluruh anggota itu. Loh, kita juga sangat mendorong untuk kegiatan ekoturism kok. Yang tadi saya bilang untuk restocking itu, kita kerjasama yang Tulamben sama kita. Kita bikin di bawah taman laut di Tulamben itu sama kita, gitu sama saya kemarin, gitu. Ya jadi karang yang untuk restocking itu kita tanam di sana semua, gitu. Jadi untuk spot diving. Gitu. Jadi artinya kita juga bisa melakukan restocking di situ dimanfaatkan untuk masyarakat Tulamben. Kan dengan gitu kan banyak tamu di sana kan untuk diving kan. Itu karangnya dari kita. Gitu. Ya intinya gini, saya sangat berharap semua pelaku usaha ini tetap komitmen menjaga kelestarian alam, menjaga ekosistem laut untuk berkelanjutan. Itu aja. Karena apa? Dengan kita berkelanjutan otomatis bisnis kita kan juga berkelanjutan nanti akhirnya. Kalau kita nggak jaga, nanti kita mau dapat barang dari mana lagi? Kan seperti itu gitu. Dan ya kedua juga terkait dengan regulasi, ya kita harus ikutin regulasi yang ada. Gitu aja.